Shalom saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini puji Tuhan kita jumpa lagi dalam program acara Today Sermon. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu, yaitu pada zaman Hakim-Hakim, Tuhan memilih seorang yang bernama Samgar. Samgar ini, arti nama Samgar ini saudara-saudara adalah pedang. Samgar ini dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Filistin pada waktu itu. Ia dipilih khusus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara-saudara, dilihat dari background Samgar ini, Samgar ini adalah orang biasa, ya. Bahkan dia hanya sebagai seorang petani. Samgar bukanlah seorang ahli dalam berperang. Samgar bukanlah seorang prajurit atau tentara, tapi dia hanya sebagai seorang petani yang biasa. Tetapi Tuhan memilih dia, ya. Tuhan memilih dia untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Kalau Samgar seorang tentara atau prajurit, tentunya dia akan memegang lembing ataupun pedang. Tapi dalam ayat-ayat yang kita baca ini dikatakan, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Jadi ini membuktikan bahwa Samgar bukanlah seorang ahli perang, bukanlah seorang tentara atau prajurit, tapi dia hanyalah seorang petani atau peternak. Bahkan senjatanya pada waktu itu hanyalah sebuah tongkat yang terbuat dari kayu. Tongkat penghalau lembu, di mana ketika dia sebagai peternak, ya, dalam bertani, dia memakai lembu. Tongkat itu dia pergunakan untuk membuat lembu-lembu ini maju dan berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa Samgar itu hanya memakai tongkat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi walaupun dia seorang biasa, hanya sebagai peternak atau petani, tapi Tuhan memilih dia. Tuhan yang maha kuasa mengangkat dia justru menjadi seorang pahlawan. Saya bisa katakan dia seorang yang tidak ada apa-apanya, seorang biasa. Dia memulai dari nol, akhirnya menjadi seorang pahlawan. Atau istilah kerennya adalah from zero to hero, ya. Dari nol akhirnya menjadi pahlawan. Saudara-saudara, sungguh benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita buka dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai 8, di sana berkata bahwa bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim.
direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat seseorang, Tuhanlah yang memakai seseorang, Tuhanlah yang mempromosikan. Ya, siapapun keadaan saudara, mungkin saudara berkata, saya ini orang biasa saja, saya ini tidak ada apa-apa, saya tidak ada potensi yang besar seperti si A atau si B. Mungkin kita merasa rendah diri. Tapi saya berkata kepadamu, kalau engkau memberi dirimu kepada Tuhan, kalau engkau memberi hidupmu dan mau dipakai Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengangkat kita seperti Samgar ini. Samgar seorang petani, Samgar seorang biasa, tetapi telah dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan Israel. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sesuai dengan namanya yang berarti pedang, Tuhan memakai tongkat penghalau lembu yang ia ubah atau Tuhan ubah menjadi seperti mata pedang, sehingga mampu mengalahkan 600 orang Filistin terbunuh di medan perang oleh Samgar sendiri, saudara-saudara. Hanya memakai tongkat saja. Tetapi apa yang ada kepada Samgar itu, tongkatnya saja itu telah Tuhan ubah, ya, bagaikan pedang yang begitu tajam. Dan lewat tongkat itu, saudara-saudara, Samgar mampu mengalahkan 600 prajurit yang tangguh dari Filistin. Dan luar biasa, saudara-saudara, Samgar tampil sebagai pemenang dan menjadi pahlawan dan penyelamat bangsanya, yaitu orang Israel sendiri, saudara-saudara. Luar biasa. Sekali lagi saya mau berkata, mungkin saudara berkata, saya hanya orang biasa, tidak ada yang bisa saya banggakan, saya ini hanya orang dari desa, saya tidak ada uang banyak, saya bukan orang kaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun engkau, jika engkau memberi hidupmu kepada Tuhan, jika engkau memberi dirimu, hatimu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau, maka Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang ajaib itu, sanggup mengubah hidupmu dari tidak ada apa-apanya, dari nol menjadi seorang pahlawan, seorang yang berdampak, seorang yang berpengaruh, seorang yang mampu membawa banyak orang kepada pengenalan kepada Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah dan berkecil hati dalam hidup kita. Meskipun kita bukan siapa-siapa di hadapan manusia, saudara-saudara, tetapi Tuhan bisa memakai kita secara luar biasa. Saudara-saudara, saya seorang yang tidak ada apa-apanya. Saya seorang miskin. Rumah ayah ibu sederhana, tidak ada apa-apa. Begitu sulit mencari makan dan minum. Tapi ketika saya memberi hidup saya kepada Tuhan, Tuhan mengangkat saya dari nol, dan akhirnya menjadi berkat di mana-mana, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai kita secara luar biasa, asal kita mau memberi diri kepada Tuhan. Kita yang tidak diperhitungkan dan tidak berarti di hadapan manusia dapat dipilih Tuhan menjadi alat untuk kemuliaannya di tangannya. Siapapun engkau, mungkin engkau hari ini sedang rendah diri, engkau seorang pemuda atau pemudi atau bapak ibu, tapi engkau merasa bahwa saya tidak bisa seperti teman-teman saya itu, karena saya tidak ada apa-apa, saya tidak memiliki kemampuan yang lebih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mampu mengangkat engkau asal engkau melihat bahwa dirimu ada Yesus,
Engkau memberi diri kepada Tuhan, asal engkau mau dipakai oleh Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara-saudara, ya. Kita yang tidak diperhitungkan dan tidak berarti di hadapan manusia dapat dipilih Tuhan menjadi alat kemuliaannya, asalkan kita mau dan rela untuk dipakai sesuai kehendak dan rencana Tuhan yang mulia, ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya adalah kita mau dan rela memberi diri kepada Tuhan. Engkau akan diangkat oleh Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam bidangmu masing-masing, dalam potensimu masing-masing. Tuhan bisa memakai engkau, dan masa depanmu adalah masa depan yang cerah. Dari nol akhirnya menjadi pahlawan, ya, from zero to hero. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan membuat kita yakin bahwa rencana Tuhan indah bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji memuliakan nama-Mu. Jika Engkau mampu mengangkat dan telah mengangkat hamba-Mu Samgar dari seorang petani biasa yang hanya punya modal tongkat, Tuhan. Seorang yang bukan tentara, tapi Engkau telah pilih menjadi pahlawan Israel. Allah yang sama juga adalah Allah kami dalam Yesus Kristus, sanggup memakai kami, sanggup mengangkat kami dari ekor menjadi kepala, sanggup mengubah hidup kami dari, oh Tuhan, tidak ada apa-apa menjadi seorang yang berdampak dan berpengaruh di mana-mana. Asal kami rela dan mau memberi diri kepada Tuhan, mau dipakai di tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Jamalah begitu banyak anak muda, pemuda-pemudi yang mencintai Engkau, yang mau memberi diri kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu di mana-mana, Tuhan, yang hari-hari ini berdiam diri karena merasa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya tidak ada ini, tidak ada itu, saya orang biasa. Tapi Tuhan jamalah mereka, agar mereka memahami bahwa mereka punya Tuhan yang besar dan dahsyat, yang bisa mengubah hidup mereka menjadi berarti dan berdampak bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Hamba bersyukur buat firman-Mu. Kiranya jadi berkat bagi banyak orang yang menonton video ini. Dalam nama Yesus. Amin.